Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku Putri Wahyuningsi dari kelas A Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 2023-141 akan mempresentasikan tentang pusat-pusat peradaban Islam di Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih peradaban Islam itu? Nah, peradaban Islam sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Arab Al-Khudara Al-Islamiyah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kebudayaan Islam. Nah, kalau menurut kata bahasa Arabnya yaitu al-sakafah. Nah, tapi ada juga yang mensinonimkan kata tersebut dari kata bahasa Arab dan bangsa barat ya. Kalau menurut bahasa barat, Inggris ya, itu tuh berarti kultur. Nah, kalau Indonesianya sendiri yaitu kebudayaan Islam. Mungkin kita tidak akan banyak membahas tentang peradaban Islam, namun kita langsung masuk saja ke proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, menurut Ahmad Mansur ada 3 teori, yaitu sebagai proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah, dari ketiga teori ini, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia ini, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana sih proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, bagaimana rentan waktunya, dan siapa saja pelakunya. Baiklah, kita akan masuk ke teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Nah, menurut teori ini, itu sekitar abad ke-13 masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh bangsa Gujarat tersebut, yaitu dari Kambay, India. Nah, menurut teori ini juga ada dasar-dasarnya. Nah, yang pertama adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian adalah hubungan dagang, dan ada juga adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai. Baiklah, kita akan masuk ke teori yang kedua, yaitu teori Mekah. Nah, di dalam teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 Hijriah. Nah, di dalam ini juga ada dasar-dasarnya ya. Yang pertama adalah pada abad ke-7 sekitar tahun 674 Hijriah, sudah didirikan di pantai Sumatera itu perkampungan Islam, yaitu Arab ya. Nah, yang kedua ini adalah kerajaan Samudra Pasai pada masa itu sudah menganut mazhab Syafi'i, di mana kerajaan itu juga merupakan kerajaan Islam terbesar ya. Nah, dan yang ketiga adalah raja-raja Samudra Pasai menganut gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir. Yang ketiga adalah teori Persia. Nah, di dalam teori Persia ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13. Mirip-mirip sama teori Gujarat ya. Nah, di dalam sini juga berpendapat ada peringatan 10 Muharram atau Asyura, meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh Syiah atau Islam di Iran. Kemudian ada kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Nah, yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf dan Arab itu tanda bunyi harokat. Nah, kemudian yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Nah, yang seperti yang kita tahu, yang pertama adalah jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan ini merupakan jalur yang paling cepat penyebarannya karena sebagaimana sistem di Indonesia juga dari dulu ya udah ada memang sistem perdagangannya. Nah, itu menjadi proses yang cepat karena banyak bertemu juga dengan orang. Nah, yang kedua adalah jalur kekuasaan. Nah, penyebaran Islam ini secara aktif di Nusantara berbarengan dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, di mana raja-raja di pesisir melepaskan diri dari kekuasaan pusat sebab posisi mereka bertambah kuat berkat kerjasama dengan perdagangan-perdagangan muslim. Yang ketiga adalah jalur perkawinan, di mana banyak putri-putri penduduk asli dipesunting oleh pedagang muslim termasuk putri para bangsawan dan putri raja. Nah, yang keempat adalah jalur tasawuf, di mana pada masa itu masyarakat menyukai kegiatan rohani dan kebatinan. Kemudian ada jalur pesantren yang
awal mulanya dirintis oleh Sunan Ampel dan dilanjutkan dengan tokoh-tokoh seperti Raden Patah, Sunan Giri, dan mengirim para muridnya ke pelosok-pelosok untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang terakhir adalah jalur seni. Nah, berupa seni sastra, seni tari, seni ukir, seni kaligrafi, dan masih banyak lagi. Baiklah, materi yang keempat adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan tertua Islam ya di Indonesia. Nah, yang kedua ada Kerajaan Demak, yang ketiga ada Kerajaan Banten, yang keempat ada Kerajaan Mataram, yang kelima adalah Kerajaan Guatalo, dan yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Materi selanjutnya adalah pusat-pusat peradaban Islam pertama di Indonesia. Nah, Islamisasi di Indonesia sendiri dilakukan secara damai, dimulai oleh para sufi sekitar abad ke-12, yaitu sebabnya merupakan adalah sintesis ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelianisme dan Neoplatinonisme, baik Athenian maupun Alexandrian, ditemukan pada abad ke-9 dalam iklim intelektual yang kaya di Baghdad oleh Ayu Yakub Al-Kindi. Aceh merupakan poros utama dalam proses perkembangan Islam di Indonesia, sebab di Aceh sendiri yaitu merupakan daerah yang cukup strategis dan baik, yaitu dalam jalur perdagangan laut dan kekuatan politik. Dan pada abad ke-17 di Aceh lahirlah para ulama-ulama terkenal seperti Nuruddin Al-Raniri, Abdurrauf Al-Singkili, yaitu salah seorang wali nasional Aceh yang memperkenalkan tarekat Syatariah di Nusantara. Nah, model kepemimpinan politik di Aceh ini yaitu sangat patronistik, di mana juga yang akhirnya berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di Nusantara. Nah, kontribusi Aceh ini sangat besar sekali pada perkembangan Islam di Indonesia karena bisa membentuk suatu tatanan politik Nusantara. Yang terakhir adalah pusat-pusat peradaban di dunia. Nah, peradaban Islam tentunya tidak terlepas dari peristiwa sejarah ya, yaitu di sepanjang perjalanannya hingga sampai saat ini. Nah, berikut adalah beberapa pusat Islam di berbagai dunia. Yang pertama adalah Mekah Al-Mukarramah, kemudian ada Madinah Al-Munawwaroh, yang ketiga ada Baghdad, kemudian ada Kairo Mesir, ada Damaskus di Syria, ada Isfahan di Persia, ada Istanbul di Turki, ada Delhi di India, ada Andalus di Spanyol, ada Samarkand dan Bukhara di Transokania, dan di Indonesia sendiri yaitu Aceh. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Putri Wahyuningsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.